Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini saya mau pindah-pindah semayan begonia atau semayan daun begonia ya. Kalau di Jawa itu cem-ceman ya, atau persemaian ini ya, seperti ini. Yang seperti teman-teman lihat kali ini. Nah, sebelum saya mau pindah-pindah, di sini saya mau kasih informasi dulu sama teman-teman semua bahwasanya kenapa saya sering sekali gonta-ganti media atau setiap kali video itu beda-beda medianya. Karena di sini saya mau sedikit ngejelasin bahwasanya media itu beda daerah atau beda tempat itu juga beda komposisinya. Nah, berhubung karena saya juga seneng gonta-ganti media ya, untuk cari media yang tepat atau cari-cari media yang bagus untuk semayan begonia. Nah, setelah saya teliti-teliti, setelah saya sering banyaknya praktek, ternyata setiap jenis begonia itu berbeda jenisnya atau berbeda ID-nya, itu sangat beda juga perlakuannya. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat di depan saya ini, persemaian saya ini yang beberapa bulan yang lalu saya semai itu yang persemaian daun begonia hemat tempat itu ya. Nah, ini enggak banyak yang tumbuh atau banyak yang gagal ini ya, banyak yang gagal. Nah, seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ada pembibitan di rumah yang misalkan daunnya itu layu seperti ini atau daunnya bahkan menghilang ya teman-teman. Nih, daunnya mati, layu, itu jangan dibongkar ya teman-teman, jangan dibongkar karena bisa kemungkinan seperti ini. Dia ini ya udah hilang daunnya, daun yang kita semainya, tapi dia masih tetap bisa tumbuh. Nah, selain dari saya mau mengedukasi teman-teman semua setiap kali media atau setiap kali perlakuan terhadap begonia itu beda, di sini juga saya mau menjelaskan bahwasanya kenapa saya di sini mengajak teman-teman sesering-sering mungkin untuk praktek atau mencoba ya. Kalau misalkan pakai media tanah nggak bisa dicampur dengan sekam bakar, bisa dicampur, pokoknya kita coba-coba. Karena sejatinya saya pun yang sering praktek, saya pun yang hampir setiap hari praktek, setiap hari selalu tanam, itu masih ada gagalnya. Nah, jadi ketika misalkan teman-teman nyoba sekali gagal atau dua kali gagal nggak coba lagi, maka teman-teman semua tidak akan pernah bisa menemukan kesuksesan atau keberhasilan dalam penyemaian. Nah, kali ini ya langsung aja, intinya untuk teman-teman saya di sini saya mau memberikan semangat untuk teman-teman yang sering gagal untuk semai. Saya yang sering, sekali lagi saya yang sering praktek aja masih bisa menemukan kegagalan. Ini yang tumbuh hanya kisaran di 50% saja ya teman-teman, nggak mencapai 80%. Ini bahkan yang udah hilang-hilang daunnya ya, daun semayannya itu udah hilang, masih bisa tumbuh atau masih bisa muncul tunasnya. Nah, kali ini saya mau fokus ke saatnya pemindahan ya. Jadi intinya untuk teman-teman yang masih gagal, sering gagal itu coba lagi ya. Nah, ini saya mau pindah. Ini dari 2 daun ya, 2 daun seperti ini bisa dibagi 2 atau bisa juga sekaligus, jadi biar cepat rimbun. Nah, ini jenis yang variegata. Nah, variegata itu bisa saya katakan 90% ini berhasil ya, karena untuk jejeran yang variegata di sini ini rata-rata tumbuh, nggak banyak yang lodohnya.
saya juga informasi bahwa untuk teman-teman yang masih belajar itu kenali dulu jenisnya atau belajarnya dari jenis-jenis yang mudah. Nah, misalkan teman-teman hari ini nyobanya yang jenis ini belum bisa, nanti besoknya coba lagi jenis yang lain. Atau mungkin misalkan hari ini besok-besok teman-teman coba yang jenis misalkan tapak dewa nggak berhasil dengan media yang ini, coba lagi dengan media jenis yang lain. Jadi intinya nanti teman-teman akan nemuin media yang pas dan juga akan menemukan cara yang terbaik. Nah, ini udah siap pindah seperti ini ke polybag ya teman-teman, ke polybag. Untuk tingkat kerimbunannya bisa teman-teman atur atau ukur mau seberapa. Nah, ini untuk teknis pemindahannya juga jangan dicabut ya, usahakan jangan dicabut. Ini didongkel seperti ini, jadi untuk medianya juga bisa ikut tanaman ya, jadi akarnya nggak rusak. Nah, ini untuk yang jenis ini dia senang dengan kelembapan atau kita sering-sering nyiram, karena ini basah terus, kita sering-sering nyiram juga bisa ya teman-teman. Terus ini untuk tempatnya ini panas ya. Untuk tempatnya panas juga dia kuat, tapi di bawah rak-rakan. Nah, untuk tapak dewa dan tapak macan ternyata nggak cocok untuk media yang ini. Ini media yang saya coba, yang ini media bekas ya, tapi udah saya tabur dengan trichoderma atau anti jamur atau ya glio ya, glio saya pakainya. Nah, ini ya. Ini yang jenis variegata ya, jenis-jenis yang bintang, lokalnya juga ada, tapi ini yang hibrid, kurang pasti juga ya. Saya nggak paham ini variegatanya memang kelainan genetik atau bawaan ya, bawaan atau memang ini mutasi atau hasil persilangan. Intinya ini yang variegatanya. Jadi saya mindahinnya beserta media tanamnya ya, jadi nggak dicabut tapi dicongkel ya, dicongkel seperti ini. Nah, ini informasi juga untuk teman-teman, biasanya cuaca atau curah hujan juga berpengaruh ya. Kalau misalkan di daerah teman-teman masih suka hujan atau curah hujan itu banyak atau deras ya, suka terkena air hujan, usahakan paling tidak seminggu sekali disemprot dengan antrakol atau anti jamur ya. Jadi biar dia nggak busuk. Nah, setelah sudah seperti ini terlebih dahulu saya sudah siapkan dulu polybag ya, polybag yang sudah ada medianya, jadi udah tinggal tanam-tanam atau sudah tinggal pindah-pindah ke polybag satu persatu. Ya, tanam atau polybag yang sudah saya persiapkan tadi ya. Setelah kita udah cabut atau sudah kita dongkel seperti ini, usahakan jarak tanamnya itu jangan terlalu jauh. Nah, kalau bisa nanti setelah udah kita dongkel seperti ini, usahakan langsung tanam.
Nah, ini sebelum saya tanam, ini medianya saya siram-siram terlebih dahulu seperti ini ya. Jadi nanti untuk tanamannya udah nggak disiram lagi setelah dimasukkan ke dalam polybag. Atau bisa juga kalau misalkan teman-teman sekiranya medianya atau tanamannya masih kurang lembab, ini usahakan juga di spray halus menggunakan hormonik ya, yang biasa seperti yang saya pakai. Atau kalau misalkan teman-teman nggak punya atau belum punya, itu bisa menggunakan B1. Nah, jangan lupa untuk 3 hari ke depannya ya, 3 hari ke depannya itu usahakan untuk penyemprotan antrakol atau fungisida susulan ya. Jadi biar dia nggak cepat lodok atau nggak cepat daunnya satu-satu berkurang ya. Nah, untuk pemindahannya kurang lebih seperti ini ya. Karena tadi kita dongkel media tanamnya awalnya itu sebagian ikut ya, ikut dengan akar. Jadi kita lobangi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini sengaja untuk satu polybagnya saya kasih rimbun, jadi biar cepat bagus, biar cepat jual juga ya. Nah, untuk jenis-jenis yang seperti ini, teman-teman kalau berminat itu bisa langsung WA ya, karena ini biasanya yang jenis-jenis yang masih terbatas atau yang masih sedikit itu suka tidak saya promokan di YouTube ya. Nah, untuk teman-teman yang barangkali masih pemula atau baru pertama kali nonton YouTube saya ya, atau nonton konten-konten saya, teman-teman kalau misalkan mau order itu bisa ngikutin promo-promo YouTube saya ya. Dan bisa juga nanti konsultasi melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Nggak harus beli, kalau misalkan teman-teman konsultasi juga selama saya masih bisa jawab atau mampu jawab, nanti akan saya jawab. Nah, jenis yang ini belum banyak ready ya, atau belum banyak stoknya. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat seperti tadi, nanti bisa langsung WA aja. Nanti nomor WA biasa ya, nomor WA konsultasi dan pemesanan itu sama ya, satu nomor WhatsApp atau satu nomor order. Oke teman-teman, setelah saya pindah-pindah ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekali lagi untuk teman-teman yang mau mindahin atau yang sedang praktek, itu untuk tingkat kerimbunannya itu sesuaikan dengan selera teman-teman semua. Nah, sebenarnya ini bisa ya, untuk satu polybag satu seperti ini bisa biar jadi banyak ya. Untuk petani biasanya itu satu polybag itu satu seperti ini ya, atau satu tunas seperti ini. Nah, berhubung karena ini biar dia cepat rimbun dan cepat besar dan cepat juga untuk dijualnya nanti, biar teman-teman juga yang udah pengen cepat kebagian. Jadi ini jadi saya rimbun-rimbunkan seperti ini, atau saya gabung atau grouping ya. Nah, setelah kita sudah pindah-pindah seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan dikira medianya masih kurang lembab atau masih kurang basah, atau juga kalau misalkan teman-teman nggak betah atau nggak nyaman lihat kotor seperti ini, bisa disiram ulang atau bisa disiram kembali. Nah, ingat setelah kita pindah seperti ini 3 hari atau 4 hari ke depan, bisa teman-teman semprot dengan antrakol, jadi biar dia nggak gampang busuk. Nah, ini disiram seperti ini aja atau disiram halus. Bisa juga teman-teman kalau nggak punya siraman seperti ini, bisa juga menggunakan spray botol atau juga bisa dari air keran atau air pump ya. Nah, oke teman-teman, nah hasilnya seperti ini. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang masih sering gagal atau belum berhasil tanam daun begonia, tetap semangat, tetap coba terus dan coba-coba terus ya. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah ngeluh ya.
Pokoknya coba terus karena saya juga masih suka coba-coba setiap hari ya. Oke, semoga edukasi kali ini bermanfaat dan semoga teman-teman semua juga makin semangat dan termotivasi. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua dan dalam penyampaiannya kurang jelas, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bercocok tanam.